Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, untuk dokumen transaksi ke-21 adalah kita akan melakukan penjualan kendaraan. Oke, jadi di sini ada kaitannya dengan materi penghentian aset tetap. Jadi aset tetap itu bisa dihentikan karena beberapa hal. Bisa karena rusak, bisa karena juga dijual, bisa juga karena ditukar. Nah, di sini kebetulan terdapat penghentian aset tetap yaitu dengan cara penjualan. Oke, sebelumnya kita coba cek kebijakan dari perusahaannya. Coba ya, kebijakan mengenai aset tetapnya kita coba cari. Nah, ini. Aktiva tetap berwujud. Tadi kan penjualan mobil pick up. Berarti mobil pick up itu kan termasuk ke dalam aktiva tetap. Coba kita lihat, aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dicatat dengan garis-garis lurus, dengan metode garis lurus, dan dilakukan setiap bulan. Nah ini, untuk aktiva tetap yang dibeli dan dihentikan, depresiasi pada bulan tersebut tidak diperhitungkan. Nah, jadi biasanya ketika kita melakukan penghentian aset tetap, maka kita harus melakukan depresiasi atau penyusutan terlebih dahulu untuk bulan itu. Jadi kalau misalnya nih, ini tanggal 17 Desember, kita melakukan penjualan aktiva tetap, maka kita harus melakukan penyusutan terlebih dahulu untuk bulan Desember. Akan tetapi ternyata CV Himakem Zone ini memiliki kebijakan sendiri, yaitu apabila aset tetap yang dibeli itu kita jual, maka pada bulan tersebut tidak dilakukan penyusutan. Nah, karena ada kebijakan seperti itu, ya berarti ya udah, kita tidak perlu melakukan depresiasi atau penyusutan. Bukti kas masuk, berarti kita ke banking, lalu receive money. Kita buat dulu untuk kartunya, yaitu Mitsu Easy Dealer yang ada di Semarang. Oke. Berapa uang yang kita terima? 40. Oke, 40 juta. Memonya adalah penjualan kendaraan pickup Oke. Nomor buktinya adalah KM04, kemudian tanggalnya adalah 17 Desember 2014. Oke, sekarang kita menentukan akun yang lainnya. Nah, gini teman-teman. Ketika kita melakukan penghentian aset tetap, maka akumulasinya itu harus dienolkan. Jadi semisal nih, kita punya bangunan. Bangunan, itu kan biasanya ada tuh bangunan, lalu gandengannya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ketika bangunan itu kita hentikan, maka akumulasinya juga harus kita nolkan. Begitu pula ketika kita memiliki kendaraan. Ketika kendaraan itu kita hentikan, maka akumulasi penyusutan kendaraannya itu harus kita nolkan. Gimana cara menolkannya? Jadi kita lihat dulu, akumulasi penyusutan saldo normalnya itu di mana? Saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Gimana supaya nol? Ya tinggal dipindah aja dipindah ke debit. Jadi kita cari akun akumulasi untuk kendaraan. Nih, vehicle accumulation depreciation. Nah, nilainya berapa, Bu? Apakah 40 juta? Nah, nilainya kita lihat dulu di daftar aset tetap. Coba dicari di buku kalian. Di akhir soal kasus, kalau nggak salah. Nah, ini. Daftar aset tetap. Coba kita perlebar. Agak miring ya. Tadi ini Grand Max PU. Kita cari akumulasi penyusutannya berapa. Nah, ini
Akumulasi depresiasinya adalah senilai 118.750. Nah, jadi ini yang kita harus nolkan atau kita harus debetkan. 118.750.000. Oke, kita kembali lagi analisis soal kasusnya. Oke. Selanjutnya ini, ketika kita melakukan penjualan kendaraan, ya udah otomatis kendaraan kita udah tidak kita miliki. Berarti kendaraan kita juga harus kita hilangkan atau kita nolkan. Kendaraan berarti apa? Vehicle. Vehicle kita, nah ini nominalnya berapa Bu? Nominalnya juga sama, kita lihat lagi di sini. Dulu kita belinya berapa? Harga perolehannya berapa? Grand Max PU kita dulu beli di harga 150 juta. Oke, udah. Lalu apa lagi? Kita lihat lagi. Oke, coba kita cek dulu. Nah, ini masih ada selisih. Coba kita cek. Oke, akumulasinya itu kan tadi Bu Nisa bilang ya, saldo normalnya di kredit. Berarti untuk mengenolkan kita taruh di debit. Berarti ini harusnya tadi pakai minus. Oke. Nah, setelah itu kita berarti masih memiliki selisih. Ini selisihnya 8.750. Jadi gini, kita itu coba di sini ya. Kita itu memiliki mobil, aset, mohon maaf, kendaraan pickup itu ya. Kita memiliki kendaraan pickup harganya 150 juta. Ketika kita jual berarti oke, 150 juta sudah tidak Bu Nisa pegang, sudah tidak kita pegang. Akan tetapi akumulasinya itu kembali ke kita, yaitu 118.750. Selain itu, kita juga masih memiliki uang atau kita masih ada uang masuk ini, yaitu 40 juta. Berarti, coba 118.750 ditambah 40 juta. Ini kan yang kembali ke kita. Yang kembali ke kita adalah akumulasinya dan juga uangnya. Kita masih mendapatkan uang dari Mitsubishi. Sedangkan yang keluar dari kita adalah mobil kita. Ini kalau misalnya ditambahkan berarti 158.750. Nah, berarti apa? Berarti antara yang masuk atau kembali ke kita dengan yang keluar dari kita itu kan ada selisihnya. Dan dari selisih itu ternyata lebih tinggi apa yang kita dapatkan. Jadi kita untung. Kita cari akun untuk mencatat keuntungan ini. Nah ini, gain on sales plan asset. Jadi keuntungan dari penjualan aset. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita memang mengeluarkan aset kendaraan kita yaitu 150. Tapi di samping itu kita menerima uang 40 juta. Lalu kemudian akumulasi kita juga balik 118.750. Berarti kita untung 8.750 dari penjualan pick up ini. Coba kita cek jurnalnya seperti ini. Kasnya bertambah jadi di debit, akumulasinya tadi untuk mengenolkan kita debitkan. Kemudian vehicle, kendaraannya karena udah kita jual, tentunya kita taruh di kredit, lalu kita ada keuntungan. Keuntungan tentunya nanti akan menambah ekuitas. Jadi di kredit. Oke, kalau udah yakin, tadi bukti dan juga tanggalnya udah, sekarang kita record. Seperti itu ya teman-teman untuk mengerjakan transaksi penjualan aset tetap.